Hai para pecinta serial Mahabharata. Dalam video kali ini admin akan menguak fakta bahwa sesungguhnya istri Duryodhana yang bernama Banowati mencintai Yudhistira. Terus kenapa bisa dinikahi oleh Duryodhana? Apakah Yudhistira tidak memperjuangkan? Oke, sebelum lanjut, mohon dukungan dan sedekahnya untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa like video ini agar admin tambah semangat berbagi kisah Mahabharata, terutama yang tidak ditayangkan di serial Mahabharata Star Plus Antv. Mari kita lanjutkan. Raja Citrahanggada dari kerajaan Kalinga memiliki putri yang sangat cantik bernama Banowati. Sang raja ingin mengadakan swayamwara bagi putrinya. Duryodhana kala itu bergegas menghampiri raja Karna agar siap mendampinginya ke kerajaan Kalinga. Duryodhana sudah tentu sebagai perwakilan kerajaan Hastinapura. Sesampainya di Kalinga, Duryodhana dan Karna melihat raja-raja yang datang sebagai pesaingnya dan tambah percaya diri bisa memboyong sang putri. Namun tak disangka-sangka Yudhistira yang ditemani Arjuna pun turut hadir. Yudhistira menyapa Duryodhana, sementara Duryodhana merasa kesal dan marah terhadap kedatangan Yudhistira. Karena sebagai pendamping, Duryodhana terbawa emosi saat melihat Arjuna dan ingin sekali melanjutkan adu keahlian yang tertunda saat kompetisi Pangeran Kuru. Wah, bakalan seru nih nanti. Beberapa saat sebelum Raja Citrahanggada memberi sambutan, semua raja sudah berada di posisi duduk berjejer dengan rapi, dimulai dari Raja Madra, Sisupala, Jarasandha, Bhismaka, Bakra, Rukmi, Duryodhana, dan terakhir Yudhistira. Raja Citrahanggada memulai swayamwara ini dan memanggil putri Banowati yang didampingi sahabat baiknya Sisupriya. Putri Banowati dipersilakan memilih pasangannya yang cocok. Pertama yang disamperi adalah Raja Madra, namun sang putri menolaknya. Begitu pula dengan raja-raja yang lain juga ditolak hingga tersisa Duryodhana dan Yudhistira. Tiba saatnya untuk menyambangi Duryodhana dan meyakinkan hatinya. Namun mendengar keangkuhan Duryodhana ditambah sifat buruknya dari salah satu raja yang hadir, Banowati melangkahkan kaki meninggalkan Duryodhana dan menuju Raja Yudhistira. Benih-benih cinta sudah ada saat melihat Yudhistira. Begitu pula Yudhistira sendiri mencintai Banowati setelah melihat kecantikannya. Namun di lain sisi, Duryodhana makin kesal dan mengingat pesan Sakuni pamannya bahwa jangan sampai putri Banowati jatuh ke tangan Yudhistira. Akhirnya Duryodhana nekat membawa kabur sang putri. Para raja yang lain membantu, namun Duryodhana berhasil menggagalkannya. Arjuna murka kala itu lalu mengejar Duryodhana. Dan Karna pun datang siap bertarung dengan Arjuna. Saat kedua kesatria hebat ini ingin melesatkan anak panah, Yudhistira menghentikannya agar tidak membuat kacau yang makin besar di kerajaan Kalinga ini. Akhirnya Yudhistira mengalah dan mengikhlaskan Banowati dibawa kabur oleh Duryodhana. Hai para pecinta serial Mahabharata. Oke guys, kali ini admin akan membahas istri dan anak-anak Duryodhana. Dalam serial Mahabharata, anak-anak dan istri Duryodhana jarang sekali bahkan tidak pernah dimunculkan. Padahal tokoh Duryodhana sendiri merupakan tokoh utama atau antagonis dalam serial tersebut. Nah, berikut akan kami ulas mengenai keluarga dari Duryodhana. Nah, tahu nggak siapa istri dari Duryodhana? Nah, dalam Wiracarita Mahabharata,
tokoh Duryodana hanya memiliki satu istri bernama Banowati. Ia adalah putri Raja Citranggada dari kerajaan Kalinga. Nah, meski jahatnya minta ampun, namun paling tidak nih ya, si Duryodana ini sangat setia loh. Beda dengan tokoh-tokoh lain yang punya istri lebih dari satu. Duryodana seumur hidupnya hanya menikah satu kali saja. Lalu bagaimana kisahnya? Kok ada gadis yang mau sama manusia super jahat seperti Duryodana ini? Ceritanya adalah seperti ini. Pada suatu hari, Pangeran Duryodana dari Hastinapura diundang untuk menghadiri sayembara Putri Banowati, putri Raja Citranggada di Kalinga. Nah, Duryodana lalu berangkat ke Kalinga bersama Raja Anggakarna. Sesampai di Kalinga, sudah hadir pula para kesatria di sana, antara lain Sisupala, Jarasandha, Bismaka, Bakra, Kapotaroman, Nila, Rukmi, Sringga, Asoka, Satadanwan, dan lain-lain. Nah, lalu saat puncak acara, Banowati memasuki tempat sayembara sambil membawa puspamala. Dengan diiringi pelayan dan pengawal, Banowati mengacuhkan Duryodana setelah mengetahui asal-usul dan latar belakangnya. Padahal Duryodana ini ya sudah kesemsem sama kecantikan Banowati. Nah, tak terima dengan penolakan sang putri, lalu Duryodana meraih tangan Banowati, lalu memaksanya naik ke keretanya. Nah, Duryodana ini menantang para pelamar untuk melangkahi mayatnya dan karena terlebih dahulu apabila ingin merebut putri Banowati. Berkat bantuan Raja Anggakarna, tidak ada pelamar yang berhasil merebut Banowati dari tangan Duryodana. Nah, sebelumnya Duryodana ini sempat diserang ya oleh raja-raja yang hadir, namun gagal. Mereka tidak bisa mengalahkan Duryodana yang didampingi oleh Raja Anggakarna. Nah, lalu Duryodana langsung kena marah oleh raja dan sesepuh Hastinapura pada saat mereka kembali. Duryodana membela diri bahwa perbuatannya tidak dapat disalahkan. Ia membenarkan tindakannya dengan mengungkit masa lalu kakeknya, si Bisma, yang juga pernah melarikan putri dari kerajaan Kasi, Amba, Ambika, dan Ambalika kala itu. Pada akhirnya Banowati mau menerima cinta Duryodana, lalu menikah dengannya. Nah, ini banyak drama terjadi ya sebelum pernikahan Banowati dan Duryodana ini. Karena Banowati punya syarat, itu adalah si Supriya harus juga dinikahkan dengan Karna. Karena sebelumnya Supriya ini curhat dengan Banowati. Nah, pada saat pertemuan pertamanya si Supriya ini sudah menaruh hati ke Raja Anggakarna. Nah, akhirnya pernikahan mereka pun terjadi. Nah, ini unik ya, padahal Karna ini adalah memiliki kekasih yang bernama Wrusali. Nah, itulah keunikannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, si Banowati saat menerima cinta Duryodana, setelah menikah, dari pernikahannya Banowati memiliki anak kembar buncing. Nah, ini yang tidak ada di serial Mahabharata ya. Nah, anak-anak ini diberi nama Laksmana dan Laksmana Kumara. Nah, seperti itu ya, anak yang dimiliki oleh Duryodana dan Banowati. Oke, terima kasih.